Di sini memperkenalkan kehilangan seorang tokoh atau karakter, yaitu konsep tentang perpisahan. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis, kur aja 27 koleksi pribadi. Tet, tet, tet. Halo Book Lovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas komik ini kelanjutan dari Regarding Reincarnate to Slime volume 2. Gue udah bahas volume 1-nya. Kalian bisa cek di channel gue, cari aja judulnya itu ya Regarding Reincarnate volume 1. Mungkin minggu lalu, seminggu atau 2 minggu lalu lah rilis videonya. Jadi kalian bisa cek kalau ketinggalan. Nah, kita akan melanjutkan obrolin apa yang gue suka, momen-momen unik yang gue peroleh dari sebuah komik. Kita nggak benar-benar bakal bahas ceritanya, tapi kita bakal ambil hal-hal atau topik-topik yang diangkat dalam sebuah komik tersebut. Nah, ini adalah volume kedua, kelanjutan petualangan dari Satoru Mikami alias Rimuru. Di cerita terakhir di volume 1, itu dia pergi ke kerajaan 2, di mana dia sana dipertemukan dengan seorang raja, melakukan politik, hal-hal diplomatis untuk kerjasama antar negara gitu. Dan inilah hadirlah si Rimuru. Sebenarnya Rimuru kesana itu untuk mencari seseorang pengrajin gitu, karena dia ingin mengembangkan sebuah desa. Jadi ini gue suka nih, mengangkat jiwa kepemimpinan. Si Rimuru udah menjadi semacam sesosok pemimpin, bos dalam kelompoknya, dan kelompoknya ini sudah terdiri dari beberapa ras monster. Jadi dia kayak punya impian ingin menciptakan sebuah negara yang bahagia, bisa menerima siapa aja, perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika seperti kita di Indonesia dan sebagainya. Itu nih unik, walaupun menurut gue agak naif, tapi ya kenapa enggak gitu kan. Dia punya kekuatan, walaupun wujudnya slave, dia punya kekuatan yang sangat kuat, dan dengan kekuatannya dia bisa mewujudkan impiannya tersebut menurut gue. Nah, akhirnya dia melakukan rencana-rencana awal untuk membuat kerajaan atau negara atau kota impiannya. Dan tahap awalnya itu ya membangun kota, dan dia butuh pengrajin untuk membangun kota. Nah, dia pergi ke kerajaan dwarf, dia mencari pengrajin gitu, dia bertemu dengan seorang raja dwarf di sana, dan dia melakukan hal-hal diplomatis, belajar hal-hal diplomatis juga. Di buku ini sebenarnya ada komedi, cuman gue gak mau ngebahas banyak ya, komedi-komedi, jokes hari-harian yang ekspresinya konyol-konyol gitu. Jadi ya wajar, kadang bisa ketawa juga. Hal-hal lain yang gue suka di sini itu adalah chapter-chapter berikutnya. Total bab di sini ada 5, lebih sedikit kurang 1 dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu di volume 1 ada 6, nih 5, tapi ada bab yang cukup panjang. Dan di sini memperkenalkan kehilangan seorang tokoh atau karakter, yaitu konsep tentang perpisahan. Orang yang kita cintai walaupun baru pertama kali, istilahnya cinta pada pandangan pertama, orang yang ditakdirkan. Si Rimuru ini bertemu dengan sesosok manusia yang punya atau dikenal dengan seorang pahlawan api. Gue lupa sih julukan tepatnya, tapi ya dia seorang pahlawan lah. Terus akhirnya dia bertemu dengan Rimuru. Awalnya mereka ini kayak salah sangka dan sebagainya. Maklum lah, ini pahlawan, Rimuru monster. Dan ya di mata manusia, monster itu harus dibasmi, atau monster itu harus dikalahkan, atau monster itu harus dihindari dan sebagainya. Nah, monster itu melakukan dan sebagainya. Tapi kan slime, hanya slime, makhluk lemah, slime. Tapi enggak, ternyata Rimuru kuat, dan dia menjalin relasi dengan si pahlawan dari manusia ini. Nah, dia kemudian tanpa terduga mengalami kehilangan juga. Si karakter ini ternyata harus berpisah dengan Rimuru. Wah, itu salah satu momen yang cukup sedih menurut gue. Di buku kedua atau volume kedua udah diperkenalkan dengan hal-hal sedih. Nah, ini nih, hal-hal tentang perpisahan. Ya, kita punya konsep tentang pertemuan, nah pasti ada juga konsep tentang perpisahan. Anggapannya itu kayak istilahnya sebab akibat gitu lah. Hukum sebab akibat itu gimana, pasti ada ini dan ada ini, atau ada sebab dan ada akibat. Ada pertemuan, ada perpisahan, ada pertemanan, ada permusuhan. Nah, yang kayak gitu pasti ada. Nah, ini adalah hal yang gue pertemuin di sini, dan cukup sedih.
Kalau orang yang cukup emosional bisa bikin baper karena si karakter pahlawan ini ternyata sesama orang Jepang yang berpindah dunia. Jadi kita dikenalkan dua buah konsep sekarang. Pertama, orang yang mati kemudian terlahir kembali di dunia lain. Dan yang kedua itu adalah orang yang dipanggil secara paksa ke dunia lain melalui sihir gitu. Ya, dan ternyata pahlawan ini juga berasal dari Jepang dan mereka jadi akrab nih. Jadi kayak, wah ini ada hal-hal yang menurut gue sangat kental, hubungan pertemanan, bahkan bisa dibilang hubungan percintaan yang seharusnya ada. Tapi akhirnya ya harus berpisah, kurang lebih kayak gitulah. Gue suka sih untuk nomor 2 ini, momen berkesan gue itu adalah pertemuan dan perpisahan Rimuru dengan si sosok manusia yang ternyata sama-sama orang yang dari Jepang gitu, yang berpindah dunia. Itu keren. Ya, baca manga nggak harus selalu ngomongin tentang fantasi, monster bertarung. Ya emang ada, tapi ada hal-hal khusus yang bisa kita tarik dari sebuah cerita di komik, novel, dan sebagainya. Dan ini adalah salah satunya di volume 2 Regarding Reincarnate to Slam. Bagaimana menurut kalian? Kalian suka nggak baca? Gue nonton animenya, gue baca komiknya, dan terakhir nanti gue bakal beli light novelnya, yang gue bakal baca light novelnya. Original story-nya itu dari light novel, jadi ya ntar lah nyicil. Wishlist buku terlalu banyak, satu persatu kita nyicil. Ada kepengen hardcover lah, kepengen light novel lah, kepengen buku bertanda tangan lah, ada aja maunya. Dan ya, segini dulu obrolan gue tentang Regarding Reincarnate to Slam volume 2. Dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye!